Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan janganlah pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, perbuatan baik dengan maksud baik belum tentu diterima baik oleh orang lain. Apalagi kalau orang lain itu sudah menilai kita yang berbuat baik sebagai sosok pribadi yang tidak baik di hadapannya. Di dalam kutipan bacaan Injil diungkapkan perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus dipersalahkan hanya karena Yesus melakukan perbuatan baiknya itu pada hari Sabat. Tetapi justru situasi yang seperti itu oleh Tuhan Yesus Kristus dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk mewartakan sesuatu, bahwa tindakan demi kemanusiaan dan keselamatan seseorang itu jauh lebih penting daripada berbagai macam aturan yang ada. Aturan dirumuskan bersama-sama untuk menjadikan orang yang terkena aturan itu dapat berjalan bersama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah sungguh demi kemanusiaan. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini juga relevan bagi kita di zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita mohon berkat dari Tuhan agar kita dari hari ke hari dapat memilah-milah mana yang mesti harus lebih dahulu kita lakukan dan mana yang masih bisa kita tunda. Di dalam kehidupan ini, rupa-rupanya kemampuan seseorang untuk membuat prioritas terhadap apa yang dilakukan sungguh amat sangat penting. Dan salah satu
pertimbangan untuk menentukan prioritas diajarkan oleh kutipan bacaan Injil tadi, yakni demi keselamatan dan atau kemanusiaan. Kita yakin oleh karena campur tangan Allah, kita akan semakin dimampukan untuk perkara itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,